dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung pengajian kita yang lewat berkaitan dengan hikmah diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman dalam 5 waktu, yang mana yang lewat dijelaskan tentang riwayat dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah sampai kepada sembahyang asar. Berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal maghribu fa innaha sa'atul lati taballahu alaiha ala adama hina talaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi fa amara Allah subhanahu wa ta'ala ummati bis salati fi tilka sa'ati taubatan lima asnabu. Adapun sembahyang maghrib, maka bahwasanya ia adalah waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam pada waktu itu. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam mendapatkan beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah, Nabi Adam pun membaca beberapa kalimat tersebut sehingga Allah menerima taubat Nabi Adam. Fa'amara Allah ta'ala ummati bis-shalah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatku agar sembahyang fitil kasa'ati di waktu maghrib itu taubatan lima aznab, sebagai taubat bagi dosa yang mereka perbuat. Hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar bahwa Nabi Adam itu berbuat kesalahan, bahkan beliau pun sudah menanggung risiko kesalahan itu, yaitu kesalahan memakan buah khuldi. Akibat kesalahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Turunlah kalian ke bumi semuanya, maka jika datang kepada kalian petunjuk, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih bagi mereka. Hadirin rahimakumullah, diturunkanlah Adam alaihi salatu wassalam dari surga bersama Hawa
iblis pun ikut turun, ular pun ikut turun. Menurut satu riwayat dalam sebuah kitab, Nabi Adam itu diturunkan di satu daerah yang bernama Sarandip. Para ulama berbeda pendapat Sarandip ini di mana. Ada sebagian yang berpendapat di daerah Afrika. Ada sebagian yang berpendapat Sarandip itu adalah di India. Namun kebanyakan para ulama berpendapat Sarandip itu adalah India. Maka di India inilah, di daerah kawasan India inilah Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Berikut iblis diturunkan di Asfihan, dan ular diturunkan Allah di Ramallah, Palestina. Itu menurut di sebagian kitab. Ada panjang perjalanan Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, yang pasti Nabi Adam ada rasa menyesal yang sangat mendalam. Ada rasa menyesal yang mendalam. Hawa pun demikian. Namun berjalan waktu kurang lebih 40 tahun. Berjalan, pada akhirnya Adam dan Hawa bertemu. Ada yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu bertemu kembali di Mekah di satu gunung yang disebut dengan Jabal Rahmah. Nah, berikut Nabi Adam alaihissalatu wassalam mendapat wahyu atau yang disebut di dalam Al-Quran, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fataballahu alaihima. Nabi Adam menerima dari Allah beberapa kalimat. Nah, apakah ini berupa wahyu? Ya jelaslah, kalau Adam sudah diangkat menjadi nabi berarti wahyu. Yang pasti Nabi Adam menerima dari Allah beberapa kalimat, lalu kalimat itu dibaca oleh Nabi Adam dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada dalam Quran, terkena dengan salah satu doanya Nabi Adam. Nabi Adam menerima doa ini langsung dari Allah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalim diri kami sendiri sehingga kami berbuat salah. Pada hakikatnya bukan menyakiti Allah, bukan membuat Allah Ta'ala rugi, bukan, tetapi pada hakikatnya adalah menzalim diri kita sendiri, menzalim diri sendiri. Adam memakan buah khuldi sekalipun dikatakan maksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak rugi. Allah tidak rugi. Namun yang rugi itu adalah Adam sendiri.
Beginilah juga ketika kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Allah itu, sekali lagi Allah itu, sekalipun manusia ini min awalihi ila akhirihi, dari awal manusia tercipta sampai akhir manusia, semuanya berbuat maksiat lawan Allah, berbuat dosa kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan pernah sedikit pun mengurangi rahmat Allah. Apalagi apa bahasa kita memudaratkan Allah, tidak. Terus man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha, begitu dalam Quran. Orang yang berbuat baik, berbuat taat kepada Allah, falinafsihi, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, orang yang berbuat buruk, berbuat kejahatan, bukan yang rugi itu Allah, bukan, tapi dia sendiri yang menanggung akibat buruknya. Tiap hari kita diajarkan Allah membaca ayat itu, walaha maktasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu kembali kepada dirinya. Kejahatan dan keburukan, maksiat yang dibuat oleh seseorang, dampak buruk, akibat buruknya itu bukan Allah, tetapi kembali kepada dirinya sendiri. Siapapun, ini yang disadari oleh Adam. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami sudah menzalim diri kami sendiri. Begitu kita berbuat maksiat, sebenarnya kita sudah menzalim diri kita sendiri. Ketika seseorang tidak sembahyang, yang berdampak buruk itu apa Allah apa kita? Seseorang yang tidak sholat, seseorang yang tidak sembahyang, ruginya bukan Allah, dampak buruknya bukan Allah, tetapi dia sendiri. Ketika seseorang bermaksiat, apa Allah yang rugi? Tidak. Akibat buruknya itu adalah kembali kepada dirinya sendiri. Makanya dalam fikih sekaligus dalam pandangan tasawuf, Allah memberikan syariat kepada kita yang disebut dengan syariat Islam. Itu untuk apa? Allah memberikan kepada kita syariat Islam. Dalam syariat Islam itu ada hukumnya yang 5 macam. Ada hukum wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Tidak lain. Allah mengatur, memberikan aturan itu litanzimil ma'asyi wal ma'ad, agar kehidupan manusia ini teratur, baik kehidupan duniawiyahnya dan dia agar ke akhiratnya itu baik. Coba kita pahami, ketika kita belajar hukum fikih, berarti disebut dengan syariat. Kita belajar hukum fikih, ternyata begitu belajar kitab fikih, kitab apapun kitab fikih itu, mau fikih Syafi'iyah,
Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dimanapun kita belajar kitab fikih, ternyata kesimpulan dari kitab fikih itu hanya 4 pokok bahasan. 4 pokok bahasan aja dalam fikih. Cuman uraiannya aja berpuluh-puluh kitab. Bahasan pokoknya cuma 4. 1/4 dibahas rub'ul ibadah, permasalahan ibadah. Apa permasalahan ibadah? Ya permasalahan ibadah mulai sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah karena sembahyang dibutuhkan suci, maka dibahaslah wudu. Karena berwudu membutuhkan alat, alatnya itu adalah air, maka dibahaslah air. Titik permasalahannya adalah ibadah, maka dibahaslah sembahyang, dibahaslah puasa, dibahaslah zakat, dibahaslah haji. 1/4 hukum fikih pembahasannya itu. 1/4 berikutnya pembahasan fikih itu adalah babul muamalah, bab hubungan kehidupan bermuamalah. Ini kandungannya adalah bagaimana orang jual beli, bagaimana praktik dalam Islam siwa menyewa, bagaimana dalam Islam itu masalah sanda menyanda atau sekarang ini yang disebut dengan penggadaian, bagaimana Islam itu berkaitan dengan muamalah hutang piutang dan seterusnya. 1/4 berikutnya yang dibahas itu adalah babul munakahah, bab pernikahan dan apa yang terkait dengan pernikahan. Bab pernikahan yang terkait dengan pernikahan dibahaslah syarat nikah, rukun nikah, kemudian wali, saksi dan seterusnya. Dan apa yang terkait dengan pernikahan itu adalah perceraian dengan berbagai macam perceraian. Maka dibahaslah talak rejai, talak hulu, talak bain dan seterusnya. 1/4 berikutnya adalah masalah hudud, hukum pidana dan hukum perdata di dalam kitab fikih. Bagaimana seseorang hukumnya kalau mencuri, bagaimana seseorang hukumnya jika dia mengambil hak orang lain dan seterusnya. Ini aja 4 pokok pembahasan hukum fikih. Kitab apapun 4 ini yang dibahas. Loh kenapa 4 itu? 4 tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia. Kenapa? Manusia ini ada 4 pokok dalam diri kita, siapapun manusia. Pertama, kita ada yang disebut kuwatul akli, kekuatan akal. Kita punya akal. Kemudian yang kedua, kita punya yang disebut dengan syahwatul batni, kebutuhan perut. Kebutuhan perut. Kita yang keempat ada yang disebut dengan syahwatul fajri, farji, kebutuhan seksual. Yang keempat, kita ada yang namanya syahwatul ghadabiyah, emosional. Siapapun manusia ada begini, ada akal, ada syahwat perut, syahwat seksual, kemudian ada emosional. Makanya hukum fikihnya 4. Kebutuhan akal adalah ibadah. Kenapa? Karena akal kita ketika kita diberikan pilihan mau pilih emas atau perak, kita diberi pilihan, diberi orang
silahkan pilih mau mengambil apa. Ini sekotak emas dengan sekotak perak. Orang yang berakal pasti mengambil emas. Kenapa? Itu tuntutan akal. Tuntutan akal adalah akal selalu mencari kebenaran, akal selalu mencari sesuatu yang membawa manfaat dan membawa keberuntungan. Nah, kita diberitahu ini emas, ini perak. Kalau orang berakal pasti mengambil emas. Begitulah bandingannya, akhirat itu emas, dunia ini perak. Kalau kita berakal pastilah mengambil emas. Kalau kita berakal pastilah mengambil akhirat. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Karena dunia ini tidak selama-lamanya dan seterusnya. Sementara adalah kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki. Maka tuntutan akal kita adalah kita ingin mencari kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan yang penuh fata morgana. Kenapa? Dunia ini kehidupan fata morgana yang penuh dengan kepalsuan. Dunia ini panah. Dunia ini suatu saat akan kita tinggalkan. Pastilah kita tinggalkan. Hanya sementara. Maka Allah memberikan pilihan. Lo mau akhirat, engkau mau dunia, mau akhirat. Tapi dunia itu begini, akhirat itu begini. Kalau dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih kekal, abadi. Sebenarnya kalau tuntutan akal kita berpikir, loh, aku harus milih akhirat. Nah, kalau milih akhirat, salah satu jalannya adalah beragama. Kalau sudah beragama, tuntutannya adalah ibadah. Maka ketika orang tuntutan akal kita adalah ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka inilah ada disebut dengan hukum fikih, hukum ibadah diadakan. Dan ini biasanya dahulu, bila kita belajar kitab fikih selalu pembahasannya lebih dahulu. Kenapa? Karena itu yang lebih penting. Karena itu berhubungan dengan Allah. Nah, berikutnya kita punya kebutuhan yang disebut dengan syahwatul batni. Kita punya kebutuhan perut. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal yang disebut dengan sandang pangan. Allah melarang tidak. Silahkan kalian memenuhi kebutuhan perutmu, kebutuhan sandang panganmu, tapi ada aturannya. Aturannya kamu harus bekerja, kamu harus berusaha. Lewat apa? Lewat jual beli, lewat begini, lewat begini. Maka diaturlah yang disebut dengan babul muamalah. Bab muamalah adalah dibahas. Kalian silahkan memenuhi kebutuhan perut, tapi cari rezeki dengan cara yang halal, cara yang benar, dengan cara berdagang. Aturan berdagangnya begini, dengan cara menyewakan mobil, tapi aturannya begini. Dengan cara apa? Usaha penggadaian, aturannya begini. Dengan cara apa? Ini begini, diatur oleh hukum fikih. Kenapa? Karena apabila tidak diatur, rusak. Ini namanya Allah ngatur kita biar di dunia ini teratur. Nah, berikut orang punya kebutuhan seksual. Kenapa? Ya namanya orang biar alim, biar harta banyak. Kalau tidak punya istri, dia kan masih punya kebutuhan seksual bagaikan Adam di dalam surga, tidak punya istri.
maka adalah tuntutan. Tuntutannya apa? Tuntutan seksual, kebutuhan seks. Allah tidak melarang, silahkan, tapi kebutuhan seksualmu ini ada aturannya. Ada aturannya. Aturannya apa? Lo ada babnya lo di fikih. Babnya apa? Babun nikah, bab pernikahan. Silahkan engkau memenuhi kebutuhan tapi lewat nikah. Malah laki-laki oleh Allah dilebihkan. Kalau memang kebutuhanmu seksualmu agak tinggi, ya silahkan istri 2, istri 3, istri 4, silahkan. Allah tidak melarang. Fangkihu mata balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Silahkan kalian nikahi perempuan yang baik, 2 atau 3 atau 4, silahkan. Namun dengan satu catatan, kalian mampu nafkah zahir, mampu nafkah batin, mampu berikut sanggup, mampu bersikap adil. Fa'ilam ta'dilu fawahidatan, jika kalian tidak sanggup berbuat adil, cukup 1. Terus kebutuhan seksualnya agak lebih, gimana? Auma malakat aimanukum, silahkan dengan budak sahayamu. Nah sayangnya kita ini tidak ada budak sahaya. Lalu perempuan protes, lu gimana hukum Islam? Enaknya bahasa kita menyamarkan lelakian aja, kami bagaimana sakit hati. Berarti Islam ini mengintimidasi, hukumnya adalah diskriminasi terhadap perempuan. Tidak. Islam ini datang menghormati, menghargai, bahkan meninggikan martabat perempuan. Adapun masalah perkawinan, coba pian kita pahami dulu. Zaman dulu sebelum zaman Nabi kita, artinya sebelum Islam itu datang. Contoh zaman Nabi Musa, nang lain-lain itu dikatakan bahwa laki-laki boleh kawin tidak ada batasnya. Artinya apa? Syariat Nabi Musa termasuk syariat nabi-nabi yang lain, laki-laki itu diperbolehkan kawin dengan perempuan tidak ada batasan, mau 20, mau 30, mau 100, silahkan. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam punya istri 100. Makanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam punya istri 100. Ada apa? Pembahasan yang cukup panjang. Islam datang meninggikan harkat perempuan, cukup 4 saja. 4 itu pun dengan persyaratan, kan begitu? Biar perempuan paham. 4 itu pun dengan persyaratan. Di antara persyaratannya, dia mampu nafkah zahir, nafkah batin. Berikut mampu bersikap adil. Adil dalam hal apa? Adil dalam perongkosan, adil dalam pembagian malam. Adil dalam perongkosan,
nafkah dan pembagian malam. Fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian tidak sanggup adil, cukup satu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar rinci kita. Rasulullah itu kita selalu mendengar Rasulullah itu banyak bini, benar. Tapi kita pahami, Rasulullah itu kawin dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra umur 25 tahun. Khadijah umur 40 tahun di Mekah. Lalu Nabi kawin, membina rumah tangga dengan Khadijah berapa tahun? Cukup lama, sampai kurang lebih umur Nabi 52 tahun Khadijah meninggal. Punya anak 6. Dengan Khadijah punya anak 6. 2 laki-laki, Qasim dan Abdullah. 4 perempuan. Perempuan itu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum. Selama di Mekah beranak 6, Rasulullah kada pernah melakukan poligami. Tidak pernah. Sampai umur 52, kurang lebih 53, belum poligami. Di saat umur kurang lebih 53 tahun, beliau disuruh pindah ke Madinah. Istri beliau sudah meninggal. Nabi sudah meninggal istri. Beliau pindah ke Madinah itu jumbo. Tidak ada punya istri. Duda, jangankan poligami, duda. Ke Madinah 1 tahun di Madinah belum kawin. Baru tahun kedua Nabi kawin. Dengan siapa? Kawinlah dengan Aisyah. Kawin dengan Aisyah. Aisyah umur 9 tahun, tapi berkumpulnya umur 12 tahun. Nah mulai itulah Nabi kawin terus. Di Madinah inilah Nabi kawin terus. Nah, kenapa? Karena perkembangan dakwah bahasa kita sudah alhamdulillah, perkembangannya sudah bagus, semuanya sudah bagus atau apa. Setelah kawin dengan Aisyah, baru kawin dengan yang lain, kawin. Kurang lebih Nabi 10 tahun aja di Madinah. Tahun pertama kada kawin, 9 tahun aja Nabi nang berpoligami ini 9 tahun tuh aja. Itu bukan karena nafsu, perintah Allah, ada banyak hal. Begitu beliau meninggal dunia, istri yang ditinggalkan beliau ada 9 orang. Antis niswatin wafatul Mustafa khairna fakhtaran nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Zuwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah. Itu 9 istri Nabi saat beliau meninggal dunia, meninggalkan istri 9. Pertama Aisyah, yang kedua Hafsah, yang ketiga Saudah, yang keempat Safiyah, yang kelima Maimunah, yang keenam Ramlah, yang ketujuh Hindun, yang kedelapan Zainab, yang kesembilan Juwairiyah. Artinya apa? Kalau kita hitung, Nabi itu lama dengan Khadijah itu kada pernah bermadu selama kawin dengan Rasulullah. Maka Nabi disebut monogami. Ketika sudah di Mekah, di Madinah, baru Nabi poligami.
kurang lebih 9 tahun aja di sekitaran Masjidin Nabawi dibikinkan Nabi rumah bejiji, rumah mungkin kalau kita gambarkan bagaikan bidakan, bejizir 9 rumah lebih. Artinya apa? Makanya dalam fikih kalau orang beristri 2, 3 apa, rumah jangan jauh. Ini kayak apa? Ini 2, sekong di Barabai, sekong di Banjar, kayak apa? Anak ada loh. Nah maksudnya apa? Maksud ulun begini, bahwa Islam itu, ajaran Islam itu bukan mendiskriminasi terhadap perempuan, tidak. Ini meninggikan kepentingannya untuk laki-laki dan perempuan. Yang pernah lambayakan, mohon maaf, ini sekedar bahasan ilmu. Seandainya ulun tidak bisa membayangkan kalau hukum Islam ini hanya membolehkan 1 perempuan. Kada bisa membayangkan itu ketika presentasi jumlah penduduk ini sekarang ini ulun baca sensus per dunia itu sudah 1:5, 1 laki-laki 5 perempuan. Sekarang Indonesia kurang lebih perbandingannya 1:4. Kaina kada akan kiamat terjadi kecuali 1 laki-laki 50 perempuan. Kita kada usah 50 perempuan, 1:10 aja nah. Ini tahun berapa kena? Perjumlah perbandingan 1 laki-laki 10 perempuan. Kalau kita kawin 1 aja nah, 9 ini diolah barang antik kah? Ini 1 juta laki-laki berarti 10 juta perempuan. Sekarang kawinnya 1, berarti yang 9 juta ini jadi apa? Barang antik. Terus kayak apa? Kata perempuan, kami pun berhak untuk mencintai dan dicintai. Orang sudah cukup, kalian lebih. Nah, makanya disinilah agar mengurangi perselingkuhan, mengurangi perzinahan dan sebagainya, ya sudahlah Islam ialah 2 daripada berzina. Ningali 9 ini 10 juta, 9 juta berkeliaran ini kayak apa ini? Paham? Lah maksud ulun begini, karena ulun pernah dapat protesan bahwa ini diskriminasi hukum Islam terhadap perempuan. Tidak. Oh berarti suka laki-laki? Tidak juga. Ini hanya bahasan hukum, karena ada persyaratan-persyaratannya. Hadirin rahimakumullah, kembali kita habiskan dulu kepanjangan. Lalu Nabi Adam membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Nabi Adam diterima taubatnya. Kapan waktunya Allah menerima taubat Adam? Fil maghrib, waktu maghrib. Di waktu maghriblah Allah menerima taubatnya Adam. Maka Allah, kata Rasulullah, mempardukan, memerintahkan kepada umatku agar melakukan sembahyang maghrib demi untuk pengampunan dosa mereka. Apalagi kita baca habis maghrib, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya sembahyang maghrib itu bukan beban atau apa, tapi hadiah bagi kita. Ini untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa ammal isya'u, kemudian kata Rasulullah, adapun sembahyang isya karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan,
Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal. A'udzu billahi min nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa 'afwata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita 'ibadaka as-salihin bid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.